Hubungan orang tua dengan anak memang penting, tapi sebenarnya kedekatan antara saudara atau kakak adik juga tidak kalah pentingnya loh. Apalagi jika itu adik perempuan dan kakak laki-laki. Justru keduanya sangat baik jika bisa akrab dan saling menyayangi satu sama lain. Berikut ini beberapa alasan pentingnya bagi adik perempuan untuk dekat dengan kakak laki-lakinya. Yang pertama adalah supaya ada sosok yang selalu menjaganya. Ketika orang tua sibuk bekerja, tetap ada sosok kakak yang mengawasinya dengan baik. Sebab tidak ada yang bisa lebih baik dalam menjaga dibanding anggota keluarga kan. 2. Tidak mencari kenyamanan pada laki-laki asing. Semandiri apapun sosok perempuan, dirinya memiliki naluri alami untuk mencari sosok pelindung atau orang yang mampu membuatnya nyaman. Nah, jika dia dekat dengan kakak laki-lakinya, kan jadi tidak khawatir soal dia yang mungkin mencari kenyamanan pada laki-laki asing. Karena tidak ada jaminan bahwa orang itu bisa lebih dipercaya daripada kakak sendiri. Selain itu, juga privasinya akan terjaga di tangan sang kakak. 3. Jadi bisa menilai bagaimana sosok laki-laki yang baik dengan melihat kakaknya. Ketika seorang anak perempuan dekat dengan figur laki-laki dalam keluarganya, hal itu bisa membuatnya lebih mampu menilai bagaimana laki-laki yang baik dan yang tidak. Seperti jika dia dekat dengan kakak laki-lakinya, ia menjadikan sang kakak sebagai panutan dan tanpa sadar mencari sosok pasangan yang bisa menyayanginya seperti apa yang kakaknya lakukan. 4. Tidak menjadi target bully. Meski tidak semua anak mengalami hal buruk seperti dibully oleh orang seusianya, namun dekat dengan kakak laki-lakinya dipercaya mampu mengurangi risiko tersebut. Karena jika selalu ada sang kakak yang menjaganya, mereka jadi tidak bisa bersikap sembarangan. Hal ini juga membuat dirinya menemukan teman yang benar-benar tulus ingin berteman tanpa ada tujuan buruk tertentu. 5. Memiliki sosok yang bisa dia andalkan. Seiring bertambahnya usia, bukankah sosok wanita juga dituntut untuk belajar mandiri? Tapi tetap saja di saat-saat darurat, siapapun butuh sosok yang bisa dia andalkan dan dijadikan sandaran. Sekali lagi, kakak laki-laki adalah sosok yang tepat jadi andalan setiap adik perempuan. Nah, itulah beberapa alasan tentang pentingnya adik perempuan untuk dekat dengan kakak laki-lakinya. Banyak keuntungan memiliki keluarga yang besar. Seorang anak yang punya kakak dan adik pastinya nggak pernah kekurangan teman bermain. Anak yang lebih tua bisa membantu menjaga yang lebih kecil, mengajarkan hal berharga dalam bentuk tanggung jawab. Yang lebih muda biasanya mengidolakan sang kakak, mengikuti apapun yang dilakukan sang kakak dan ingin menjadi seperti kakaknya. Anak yang lebih tua bisa berperan menjadi pemimpin di antara adik-adiknya, seperti mengajarkan olahraga atau membantu membuat PR dan tugas sekolah. Persaingan di antara saudara pun umum terjadi, apalagi jika umurnya berdekatan. Kompetisi menjadi hal yang natural dan seringkali secara nggak sadar diamini oleh orang tua. Kompetisi ini nggak jarang malah membangun jarak. Seringkali si adik merasa dipaksa untuk mengikuti sang kakak, dan ini bisa terjadi di rumah, di sekolah, tempat les, atau dalam keluarga. Rasa terpaksa dan suruhan orang tua soal mencontoh kakak bisa membuat hubungan antara mereka jadi renggang. Teman datang dan pergi dalam hidup kita, tapi kakak adik selamanya akan menjadi saudara kita. Mereka bisa menjadi tim pendukung di saat kita butuh dukungan. Saat orang tua memasuki usia lanjut, hanya kakak adik yang bisa mengerti dan berempati dalam berganti peran mengurus orang tua. When a parent dies, saudara bisa jadi tempat bersandar dan saling support di saat kita sedih dan kehilangan. Hubungan dengan kakak adik mengajarkan kita untuk berinteraksi dan bersosialisasi. Ini adalah hubungan pertama yang kita miliki di luar hubungan dengan orang tua dan merupakan hubungan yang sangat penting.
Kita belajar untuk mengatasi konflik, menjalin kedekatan, dan mempercayakan rahasia satu sama lain. Di dalam keluarga yang memiliki banyak anak, beberapa kakak adik bisa menjalin ikatan yang lebih kuat lebih dari yang lain. This is natural. Ikatan ini bisa berubah seiring waktu, karena hidup pun berubah. Dua kakak beradik yang banyak kesamaan saat kecil bisa jadi di saat dewasa mengalami hal yang sebaliknya. Still, tetap ada ikatan keluarga yang gak akan bisa hilang. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti diri kita seperti kakak atau adik kita. Nobody can share your childhood memories seperti kakak adik kita. Dan gak ada yang bisa mengerti kenapa kita bisa seperti sekarang, semengerti kakak adik kita. Apa? Tari kecak. Tari apa? Tari kecak. Good. Tadi ada yang pakai rambut. Lari lagi. Bunyi tak ada karena tadi kita ngomong. Ini namanya. Enggak ada. Oh, bakar. Kalau lagi dibakar lagi. Masuk ke sana. Saat beranjak dewasa, tetap penting untuk menjaga hubungan dekat dengan saudara. Seringkali hubungan ini menghilang dan biasanya terjalin kembali di umur yang lebih tua. Kita sibuk membangun karir dan membesarkan keluarga sendiri, sehingga kehilangan kontak dengan kakak adik. Kita akan merasakan keinginan untuk menemukan hal yang telah hilang, yaitu kedekatan dengan kakak adik. Siblings remind us of who we are, where we've been, and where we might go one day. Nah, bicara soal hubungan kakak adik yang rukun, tahukah kamu bahwa penelitian telah menunjukkan hubungan saudara yang sehat dapat secara signifikan menguntungkan anak di kemudian hari? Mereka yang memiliki hubungan saudara yang positif dilaporkan punya kepuasan hidup yang lebih tinggi dan tingkat depresi yang lebih rendah di kemudian hari. Juga pada saat sakit dan peristiwa traumatis, saudara kandung memberi dukungan emosional, sosial, dan psikologis satu sama lain, kata Rachel Quesada Lohman, MSLPCS, konselor pendidikan dari NC State University, seperti yang dilansir oleh Psychology Today. Penelitian menunjukkan dukungan antar saudara umumnya terlepas dari apakah mereka kakak adik sampai tinggal berdekatan atau berjauhan. Ketika kakak dan adik rukun, ini nih manfaatnya. 1. Persahabatan mungkin datang dan pergi, tapi tidak untuk hubungan saudara kandung. Hubungan ini seringkali merupakan salah satu hubungan yang terpanjang dalam kehidupan seseorang. 2. Hubungan saudara adalah otentik. Seringkali saudara tumbuh di lingkungan yang sama dan berbagi orang tua, kenangan, serta pengalaman yang sama. 3. Saudara adalah silsilah keluarga. Mereka adalah bagian dari siapa kita, dan hubungan itu adalah sejarah bersama yang membuat hubungan unik ini tak ternilai. 4. Terhindar dari depresi di usia dewasa dan mampu menjalani hidup dengan lebih bahagia. 5. Hubungan yang bersahabat juga akan membuat mereka lebih kuat menghadapi kejadian traumatis atau sakit.
6. Kakak dan adik akan saling memberi dukungan secara emosional, sosial maupun psikologi, walaupun mungkin nanti mereka tinggal berjauhan. Di dalam keluarga, keharmonisan adalah impian semua orang. Tidak hanya suami istri, tapi untuk semua anggota keluarga, antara orang tua dan anak, antara saudara, baik kandung maupun tiri, kakak dan adik. Sebagai orang tua, pasti akan senang jika melihat anak-anaknya saling akrab dan menyayangi satu sama lain. Kakak selalu menyayangi sang adik, dan adik bisa menghormati kakaknya. Tidak sedikit dalam keluarga, konflik antara kakak dan adik sering terjadi. Orang tua melihat fakta tidak akur, bertengkar, saling mencela, acuh tak acuh, bahkan saling menyakiti. Peran orang tua adalah jangan sampai membiarkan konflik kakak dan adik berlarut-larut yang bisa menyebabkan dampak buruk tidak hanya bagi perkembangan kepribadian anak, menjadi iri, dengki, pencemburu, dan egois, tapi juga menjadi ancaman dalam rumah tangga itu sendiri. Orang tua memegang peranan penting dalam upaya menumbuhkan rasa saling mencintai di dalam hubungan kakak dan adik. Berikut ini adalah peran orang tua tersebut. 1. Berlaku adil dan tidak pilih kasih. Pola asuh yang cenderung pilih kasih bisa menimbulkan cemburu dan rasa iri dalam jiwa anak karena mereka merasa dirinya disisihkan. Sebagai contoh, adik menangis saat bermain dengan kakaknya. Peran orang tua harus adil dalam mencari penyebab kenapa adik menangis dari sisi adik dan juga dari sisi kakak. Hindari menghardik dan menyalahkan tanpa mencari tahu penyebab masalahnya. Respon yang kurang tepat dengan menyalahkan salah satu sisi akan membuat rasa cemburu pada salah satu pihak. 2. Menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Anak adalah cerminan dari orang tuanya. Perilaku orang tua adalah pembelajaran yang mampu memberikan pengaruh paling kuat untuk anak. Keteladanan yang baik akan memberi kesan positif dalam jiwa anak. Jangan harap anak akan saling menghargai dan menyayangi satu sama lain jika orang tua terbiasa bersikap dan berkata kasar kepada pasangan atau kepada anak-anaknya. 3. Jika terjadi perang saudara, segeralah melerainya. Jika timbul perselisihan dan pertengkaran antara kakak adik, orang tua harus segera bertindak untuk melerai dan menjernihkan hati dan pikiran mereka, agar tidak timbul kebencian dan dendam yang berlarut-larut. Aku pusing, aku dari main kemana ini? Ayah, takut. Hati-hati. Jangan ditarik apa kan? Oh. Udah, jangan pegangan terus. Udah, adik. Pegang. 3, 6, 5. Aku lagi. Awas. Adik, pegangannya jangan kayak gitu. Awas. Aku nggak kuat. W. Ayah, sana ya. Wow, Ayo. Ayo. Aku kaget. Kaget sekali. What the? Wow. Wah. Come on. Oh, ada para layang. Ayolah, para layang. Ayo jangan megang situ. Ayah. Ya, HP ayah. Ya. Ambil. Allah, mana? Ada di mana, Dek? Di gerobak. Apa? Di gerobak. Grong. Empat, memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga hubungan dengan saudara. Tidak hanya melalui perilaku, pendidikan harus diimbangi dengan pemahaman teori. Dalam bersikap, orang tua harus senantiasa memberikan pengertian pada anak. Misalnya, saat bayi dulu, kakak disuapin oleh ibu ketika makan, dipeluk dan dijaga saat tidur.
Orang tua memberi penjelasan bahwa kita harus menghargai orang yang lebih dewasa dan menyayangi yang lebih muda. Jelaskan peran masing-masing. Bagaimana kakak harus membimbing dan menjaga adik, serta adik yang harus membalas bimbingan kakak dengan perhatian dan cinta kasih. Teh, tuh teh. Ayah lucu. Ayah lucu. Mau teh ada yang jualan teh, tapi kurang panas teh. 5. Senantiasa memberikan nasihat. Perlukan waktu yang tepat untuk membicarakan pertengkaran yang telah terjadi. Carilah waktu saat anak sedang santai untuk membicarakan kembali kesalahan-kesalahan saat pertengkaran terjadi. Cara ini juga sekaligus memberikan stimulus pada anak agar terbiasa melakukan evaluasi diri. 6. Senantiasa mendoakan anak-anak. Tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat selain doa dari orang tua untuk anaknya. Doa juga akan semakin menghangatkan kasih sayang dan memantapkan cinta orang tua kepada anak. Mohonlah kepadanya dengan sungguh-sungguh dan penuh harap agar rumah tangga senantiasa diliputi keberkahan dan keharmonisan. Berdoalah selalu agar kelak anak-anak menjadi baik akhlaknya dan selalu tolong-menolong dalam ketaatan dan kesabaran. Nah, apakah kamu pernah berpikir untuk menambah momongan, namun masih ragu karena khawatir dengan reaksi si kecil pada adik barunya nanti? Hal tersebut wajar kok, karena saya pun pernah mengalaminya. Saat si kecil masih menjadi anak tunggal dulu, rasanya ingin sekali saya mempunyai anak dua supaya ia punya teman untuk diajak bermain. Namun, saya khawatir jika si kecil masih belum siap untuk memiliki adik. Ada bikin apa dek? Gunung api. Setelah memutuskan untuk bertanya pada psikolog, keraguan saya pun perlahan mulai hilang. Sebab dari situ saya akhirnya tahu bahwa memiliki adik ternyata punya manfaat bagi perkembangan si kecil. Nah, ini dia manfaatnya. Ya, tempatnya jeepnya berarti di mana? Kita ada di mana? Mobilnya mana mobil jeepnya? Di mana? Nanti Bikin yang kayak mana dek? Hans, bikin yang kayak di mana? Yang pertama adalah belajar berbagi. Ketika sang adik lahir, si kecil mungkin saja merasa cemburu karena merasa adiknya lebih diperhatikan. Namun seiring berjalannya waktu, bukan tidak mungkin ia berubah menjadi lebih sayang dan peduli pada adiknya. Rasa sayang itu pun akhirnya membuat si kecil tidak lagi mementingkan diri sendiri dan rela berbagi dengan sang adik. Mulai dari berbagai hal ya, bisa jadi dari tempat tidur, makanan, hingga mainan. Kedua, memiliki teman bermain. Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, alasan utama kenapa ingin memiliki anak kedua adalah agar si kecil mempunyai teman bermain. Ternyata hal tersebut benar loh. Sejak mempunyai adik, si kecil jadi lebih bersemangat karena memiliki teman yang bisa diajak bermain. Hal ini tentu dapat berdampak positif pada kesehatan balita, karena bermain aktif sangat baik untuk mengoptimalkan tumbuh kembang mereka. Ketiga, belajar untuk mengalah. Jika si kecil memiliki adik, kamu mungkin takut mereka berdua akan sering bertengkar, namun tidak perlu khawatir berlebihan. Hal tersebut justru bisa menjadi pembelajaran bagi si kecil untuk belajar menjadi kakak yang baik dengan mengalah pada sang adik. Saat mereka bertengkar, kamu bisa menjadi penengah dan memberikan pengertian bahwa bertengkar tidak akan menyelesaikan masalah. Jika si kecil sudah terbiasa melakukan hal itu, bukan tidak mungkin ia akan lebih tenang saat mengalami masalah serupa di kemudian hari. Kemudian melatih, yang keempat ya, melatih kerjasama. Saat si kecil dan adiknya sudah cukup besar, kamu bisa mengajak keduanya untuk belajar bekerja sama dengan memberikan tugas ringan, misalnya membereskan kamar dan mainan. Dengan begitu, si kecil dan adiknya bisa merasakan sendiri bahwa pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama tentu akan terasa lebih mudah dan cepat untuk diselesaikan. Dengan sering melakukan berbagai aktivitas bersama, si kecil dan sang adik pun bisa lebih dekat satu sama lain. Kemudian yang kelima, yang terakhir, belajar bertanggung jawab. Meskipun usianya masih muda, kamu sudah bisa mengajarkan si kecil tentang tanggung jawab loh.
Misalkan kamu bisa memintanya menjaga sang adik, namun tentunya tetap dalam pengawasan ya. Sebaiknya lakukan hal ini saat si kecil sudah mampu memahami apa yang kamu katakan, setidaknya saat usianya memasuki 1,5 tahun. Dengan begitu, diharapkan si kecil benar-benar mengerti tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Seperti yang telah disebutkan di atas, memiliki adik memang punya beberapa manfaat bagi perkembangan si kecil. Namun, sebelum punya omongan lagi, beberapa hal seperti kondisi finansial dan kesehatan kamu perlu dipertimbangkan dengan baik, supaya kamu dan pasangan benar-benar siap dalam menyambut kehadiran anak kedua. Semoga info ini berguna ya.